Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Jamaah Masjid Joyo Pranan ingkang insyaallah dirahmati lan diberkahi Allah. Alhamdulillah kula ingkang sampun pinentan wonten ing penampilan mriki nggih. 4 tahun lan nggih. Antara-antara kula yen kewuntane niku wonten wite. Sanipun ganti Monas. Alhamdulillah kula bangga kalih Masjid Joyo Pranan nggih. Keranten karena saniki pun masuk ke 10 terakhir, berarti 10 yakin niki ingkang wonten ing masjid punika bagian dari pemain inti. Pemain cadangan pun wallahu alhamdulillah. Ing dalem menika saged mutilaken bisa kita banyak bertele-tele. Insyaallah kita akan sampaikan sedikit tentang cerita. Biasanya juga sebenarnya cerita tentang yang kita baca bersama di surah apa Bapak Ibu? Surah Yusuf. Pada surah Yusuf di awal dengan alif lam ra. Ini sampai jam berapa Mas? Bebas nggih? Sahur sudah. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Pada ayat pertama alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Ayatnya sudah ayat mubin yang jelas, nyata, mesti benar. Pasti benar. Menawi ada niku maos buku cetakan terbitan Indonesia, biasanya ada kata pengantar dari penulis. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan buku ini dengan izin dari restu dari Bapak Ibu dari akan tapi dan kita menulis tentunya ada beberapa kesalahan, kami mohon maaf. Al-Qur'an enggak. Bahkan dari awal Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan dalam Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kita berpikir. Kalau ditanyakan kepada kita semuanya, di dunia ini buku atau kitab apa yang paling banyak dicetak? Serentak kita akan menjawab Al-Quran. Buku atau kitab apa yang paling banyak dibuka? Al-Quran. Buku atau kitab apa yang paling banyak diteliti sampai huruf demi huruf? Bukan kata demi kata, huruf demi huruf. Al-Quran. Buku atau kitab apa yang tidak ada kata serapan di dalamnya? Al-Quran.
Mi'ah bil mi'ah, Quran itu adalah 100% berbahasa Arab. Menawi dhewe ginakaken handphone bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris ya. Banyak kata serapan. Dan kalau ditanyakan kepada kita semuanya, buku atau kitab apa yang paling banyak dihafal? Tentunya adalah Al-Quran. Kalau saja semua buku, semua kitab yang ada di dunia ini lenyap semuanya, yang paling pertama kali kembali utuh seperti semula adalah Al-Quran. La'allakum ta'qilun. Kalau ada seorang politisi yang menurut kita kacamata kita wong kutro, wong modern, wong kekinian, tatkala mereka nggak suka dengan Quran, kemudian dia dengan cara membakar Quran, kemudian dia dengan cara merobek Quran, kemudian mereka dengan cara menginjak Quran, itu adalah pekerjaan anak SD, anak TK. Tentunya akan kita tahu itu orang intelektual atau bukan. Tentunya kita akan tahu. Maka standarisasi daripada kecerdasan manusia adalah Quran. Tatkala seseorang jauh dari Al-Quran, pasti dipastikan dia akan berbuat yang tarafnya seperti tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita nggak perpanjang lagi, langsung kita masuk ke ayat selanjutnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إذ قال Yusuf, tatkala waktu itu Yusuf berkata kepada ayahnya, inni ra'aitu, kami melihat, ra'aitu 11 kawkaba, 11 bintang, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Mereka semuanya adalah bersujud kepada kata Yusuf. Kinten-kinten menawi ada seseorang bermimpi seperti ini, mimpi jelek nopo sae, mimpi bagus dan sangat bagus. Setiap manusia, setiap dari kita pasti punya yang namanya mimpi. Setiap dari kita pasti punya yang namanya cita-cita. Setiap dari kita punya target hidup. Setiap dari kita pasti punya. Ananging akan tetapi mengkiri, kita akan lihat setelahnya. Apa yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Yusuf? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna asy-syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Qala ya bunayya, he anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, ceritamu kuwi, beritamu iki aja tok critake marang sedulur-sedulurmu. Jenenge menawi atau yang namanya orang tua pasti akan tahu persis karakter anaknya satu dengan lainnya. Firasat dari seorang ayah sudah sangat Masya Allah tepat. Jangan kamu ceritakan hal ini kepada saudara-saudara. Singkat cerita, kemudian pada ayat berikutnya kita loncati. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu 'usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Apa yang dikatakan mereka, kenapa sampai ayahnya itu menahan, tidak membolehkan Yusuf menceritakan tentang mimpinya itu kepada saudara-saudaranya? Irqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Mereka itu karena apa? Cara Jawa itu kemeren. Bahasa Indonesia apa kemeren, Pak? Iri nggih.
kepada para saudaranya. Ahabbu ila abina inna, bapakku niku luwih seneng kalau aku kali sama Yusuf sama saudaranya Benyamin. Akhirnya singkat cerita lagi, uqtulu Yusuf. Pertama tadi apa? Orang disenengi kali tunggale kali sedulure, tidak disukai oleh saudaranya. Pripun nak menawi urip ora disenengi kali tunggale. No, Pak. Bahasa Inggrisnya ngenes. Setunggal ngenes dimerani kali tunggal. Yang kedua, uqtulu Yusufa aw itrahuhu aw dayyaqu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman shalihin. Bunuh saja. Yang kedua, Nabi Yusuf mau di dalam cerita ini Nabi Yusuf ada rencana mau dibunuh. Kedua mau dibunuh. Yang ketiga, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Sing ketiga, aja dipateni. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Sebelum kita Pak sumur mengko mesti ana wong sing njukuk dadake budak apa tiba. Aja dipateni. Pun ke zaman riyen niku kalau ada masalah-masalah makar seperti ini niku lek mikir pun tenang. Cerita iki pun diceritake. Aja dipateni. Dikeneke wae. Mesti mereka akan punya beberapa pilihan. Kira-kira nang ngene kepriye, nang ngene kepriye. Sudah ada gambaran di surah Yusuf. Akhirnya sudah ada tiga apa? Tadi apa? Kemeren, iri, yang kedua mau dibunuh, ketiga dibuang ning sumur. Yang keempat, sebelum mereka pergi bujuk kali bapak Nabi Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bapak, pripun kok bapak mboten kita terus kalih kula sedulur Yusuf kula jake dolanan. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yakulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun. Firasat lagi dari orang tua, tahu apa yang mau terjadi itu dia udah merasa. Jadi kalau naik sama niko nonton tiang sepuh, kok rasanya ini terbesit seperti ini, kok numus kejadian niku kepriyen kok nonton. Qala inni la yahzunni, aku ki yo masa sedih banget tok tembungi sedulurmu tok dolan. Qala in akalahu dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzal la khasirun. Mereka mengatakan, sedulur-sedulur mengatakan apa? Qala la in akalahu dhi'bu, kalau bapak menceritakan nanti dimakan serigala, sesungguhnya kami lebih merasa rugi kalau Yusuf dimakan serigala. Pun nanggur debat ngenggali bapak ini. Pun akhirnya dijak tuh. Kemudian falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Mereka merencanakan dengan apa yang telah mereka rencanakan agendakan di awal. Akhirnya mereka pulang Isya, pada waktu Isya pun suruh ya pun dalam keadaan menangis atau nopong, istilahnya sok digawe nangis, bukan nangis tenang tapi koyo-koyo nangis tenang.
Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq. Qalu ya abana, mereka mengatakan ya abana, wahai ayahku, inna dhahabna, kami pergi, nastabiq, kami berlomba, kami dolanan, wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina, dan kami ketinggalan ninggalke Yusuf karena apa? Kula saetan, kula sak sedulur saking le seneng dolan. Akhire fa'akala hudib. Sedulur kula Yusuf akhirnya dimakan serigala. Mboten cukup ngoten, mboten cukup nangis, mboten cukup memberikan alasan. Selanjutnya apa? Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib, dan mereka membawakan yang namanya napa niku? Nanggen hukum itu napa namanya? Membawakan barang bukti. Apa berupa apa? Qamisuhu, baju yang bidamin kadhib, yang ada darah palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sampai niku kemudian wasyara bi thamani baksin darahim pada ayat selanjutnya pada halaman niki, dan akhirnya Nabi Yusuf dijual. Dijual karena tasih alit, masih anak-anak, masih kecil, akhirnya darahim ma'dudah, dijualnya dengan harga yang sangat murah. Karena apa? Karena masih anak-anak, dari sakit nyambut gawe, dari sakit ikan ngeten dan belum bisa. Dan akhirnya dia dijual, dijadikan budak. Akhirnya sampai di situ 3 tambah 4 dijual, dijadikan budak. Yang kelima adalah وراودته التي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Tatkala beranjak remaja dewasa, kemudian ada warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak, dijebak dan diajak dengan perbuatan seperti itu dari istri raja. Akhirnya tatkala seperti itu, kemudian kali raja, kemudian si permaisuri atau istri raja membuat bikin kados seperti merasa dirinya kayak seperti yang cerita-cerita hari ini. Alhamdulillah. Cerita-cerita dinten niki yang ada di internet dan lain sebagainya itu, nggih model ngoten niku. Ketoman digawe rapi, tapi ternyata tetap ketemu. Itu enggak jauh beda seperti cerita yang ada pada surah Yusuf. Akhirnya yang kelima apa? Dituduh berzina. Itu yang kelima. Mboten cukup antos teriku. Yang keenam apa itu? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Ya Allah, qala rabbis sijnu, yang namanya sijn atau nama penjara, ahabbu ilayya, lebih saya cintai daripada dengan keadaan di istana, di kerajaan yang seperti ini, dengan penuh merasakan tidak enak dalam jiwa seorang mukmin. Akhirnya diturutilah oleh Allah, fastajaba lahu, Allah ijabahi dan dia masuk penjara. Seseorang, kita kembali lagi, punya cita-cita yang amat sangat bagus, cita-cita yang amat sangat tinggi, akan tapi tatkala dalam perjalanannya pindah orang disenengi sedulur, kedua dipateni, ketiga dibuang, keempat dijual jadikan budak, kelima dituduh berzina, keenam dipenjara. Menurut kacamata manusia, cerita ini cerita saya awal-awal tiang melalui akun
ada kasus berzina, dibikin kasus berzina walaupun tidak berzina tapi ada kasusnya berzina, terus sampai dimasukkan penjara. Luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Kehidupan yang kita alami hari ini pasti setiap dari kita pasti ada yang namanya cobaan, ujian pasti ada. Makanya gimana kita bisa mengambil pelajaran, yaitu suatu ibrah dari yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam, yang akhirnya dengan kesabarannya beliau akan memulai hasil dan sesuai dengan cita-citanya menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi terutama saudaranya yang dulu mendolimnya sampai kepada negara. Moga-moga dengan sedikit yang kita sampaikan ini bisa membawakan pada kita bagian dari orang-orang at-ta'in, orang yang mau taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang mau untuk yaitu daurus syahwat, menahan dari semua ananiyah, semua angan-angan kita dalam diri kita, dan akhirnya kita tetap menjadi orang-orang muttaqin. Karena apa? Karena kita bisa menjadikan semua hari demi hari dalam Ramadan kita adalah kita isi dengan ketaatan dan kegiatan-kegiatan Ramadan ini. Ampun ngantos kosong, ampun ngantos bolong setiap hari daripada Ramadan kita, kecuali semuanya harus kita isi. Karena apa? Karena dengan Ramadan ini menjadikan diri kita akan timbul yaitu yang namanya pergerakan, akan timbul yang namanya blok, yang namanya tekanan antara ananiyah, antara angan-angan dalam nafsu kita dengan yang namanya yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi ada niku nindakake salat Isya bar niku dia 2 rakaat, bar niku wangsul delok TV napa jajan nang pundi. Niku kok biasa. Enggak akan ada yang namanya pergerakan, enggak akan ada yang namanya antara angan-angan, karena itu sudah masuk angan-angan. Wis kok barisa ngene-ngene. Sekarang enggak, barisa harus tinggal sebentar, harus kita tarawih sampai selesai. Bar niku terus harus kita sampaikan, harus selesai target minimal 1 hari 1 juz. Padahal biasanya setiap hari cuma 1 halaman, 1 rukuk, 1 hizb. 1 hari harus 1 juz. Wah, iki putuku salat. Gitu. Kadang wah iki urung masak, ini belum tumbas gitu lebaran. Stop, sebentar. Kita harus selesaikan ini semuanya. Akan timbul yang namanya dalam kegiatan ibadah yang kita tambah volumenya, pasti akan menimbulkan yang namanya pergerakan antara ananiyah dengan pergerakan dalam jiwa seseorang. Maka mana yang akan lebih kuat di antara itu yang akan menjadikan orang tatkala dia itu ada istiqomah, maka dia akan menjadi bagian insyaallah dari al-muttaqin. Al-haqqu min rabbik fala takuna mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.